Kisah hidup Tiko, seorang anak yang berjuang merawat ibunda tercinta di rumah terbengkalai tanpa listrik dan air. Bahkan kini, kebahagiaan pun menyelimuti hati Tiko lantaran sang ibu telah pulang ke rumah setelah dinyatakan membaik dari gangguan psikisnya. Tak hanya itu, sukacita pun juga ia rasakan lantaran kemarin ia pun akhirnya lulus dari program pendidikan paket B. Lantas seperti apa harunya momen wisuda Tiko saat ia berhasil dinobatkan sebagai lulusan terinspiratif dengan nilai yang gemilang? Bagaimana pula kondisi terkini Ibu Eni setelah pulang ke rumah? Benarkah ia semakin membaik dan sudah dapat berinteraksi dengan orang lain? Setelah lulus program pendidikan paket B, seperti apa Tiko merencanakan masa depannya? Benarkah ia akan meneruskan paket C hingga kuliah dan mengepakkan sayap ke jalur bisnis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjuangan hidup Pulung Mustika Abimanyu atau yang lebih dikenal dengan Tiko tidak henti-hentinya menuai perhatian banyak orang. Kebahagiaan pun juga kini bertubi-tubi menyelimuti hatinya lantaran ia berhasil menyelesaikan studi program paket B yang setara dengan pendidikan tingkat SMP. Ekspresi senyum juga terus terpancar dari pemuda berusia 23 tahun tersebut saat kemarin ia pun hadir di acara wisuda kelulusannya. Pada momen yang dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Timur tersebut, Tiko pun dinobatkan sebagai lulusan terinspiratif. Mama tahu gak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Enggak sih, belum cerita. Cuman bilang pergi ke sekolah sih. Senang sih. Dadakan sih yang enggak juga sih. Ini wisuda barusan tiga apa berarti? SMP. Mana? Enggak lama juga sih. Kan kelulusan 2001-2022. Paling diwakilin sama Pak RT, didampingin sama Pak RT. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dari Nara Kreatif. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. Satu, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota, semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah di PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda. Dengan penuh kerendahan hati dan tidak cepat berpuas diri, Tiko pun juga memperlihatkan ijazah dengan nilai rata-rata yang sangat baik sebagai hadiah untuk ibunda tercinta. Tidak dipungkiri, bahagia bercampur bangga pun dirasakan Tiko di momen wisudanya tersebut. Apalagi mengingat perjuangannya yang harus putus sekolah dan juga merawat ibunya selama bertahun-tahun di rumah terbengkalai tanpa listrik dan air.
Disinggung perihal sulitnya untuk mengembangkan pendidikan sambil merawat sang ibu, Tiko pun mengaku jika hal itu sama sekali tidak membuatnya merasa berat. Lantas seperti apa cara Tiko membagi waktunya untuk sekolah, bekerja, dan mengurus ibunda tercinta? Dibilang puas sepertinya nggak terlalu puas karena memang kan bisa jadi lebih baik lagi dibanding ini, maksudnya gitu. Cuman ya mungkin saat ini kapasitasku sampai segini gitu, jadi perlu belajar lebih lanjut. Aku nggak bilang ke mama, tapi dengan kondisinya mungkin nanti aku pulang baru berbicara gitu. Kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat mama tuh nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Ini seperti biasa aja normal pada umumnya, jadi ya belajar pada saat jam sekolah. Jadi karena waktu itu memang proses belajarnya online karena masih COVID ya, tetap standby di rumah, pakai handphone belajar. Pada saat tatap muka ya tetap keluar, tinggal di rumah. Cuman memang emosinya kan udah stabil. Jadi ya sebenarnya aktivitas pada umumnya normal, nggak ada masalah. Kisah hidup Tiko yang penuh dengan jatuh bangun bersama Ibu Eni memang tidak pelak menuai simpati dari banyak orang. Meski melalui jalan yang amat berat, namun Tiko pun juga berhasil selangkah lebih dekat untuk meraih cita-citanya. Rasa bangga atas pencapaian Tiko juga datang dari Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, yang datang di momen wisuda kemarin. Ia pun mengaku bahagia karena menjadi bagian dari berbagai pihak yang telah membantu Tiko dan Ibu Eni untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sang wali kota bahkan juga mendukung Tiko untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Sangat bangga saya, dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, rumah kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Gak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Tetap pendidikan wajib kita bantu kan gitu. Nggak nyangka banyak yang sayang juga dengan kondisi yang sekarang seperti ini. Mungkin kedepannya juga banyak orang-orang yang lebih baik datang satu persatu ya. Paling aku cuma bisa mengucapkan terima kasih ke siapapun yang telah berbuat baik. Kalau dibilang semangat karena memang kan pendidikan itu kan suatu kewajiban, keharusan karena itu nanti dibutuhkan untuk dunia kerja dan lain-lain. Lagi pula daripada nggak ngapa-ngapain di rumah ya memang lebih baik sekolah gitu, belajar. Di balik kebahagiaan Tiko yang baru saja meraih gelar wisuda paket B, bagaimanakah kondisi sang ibu setelah ia telah pulang ke rumah? Benarkah semakin membaik dan sudah dapat berinteraksi dengan orang lain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kisah haru Tiko yang merawat sang ibu selama bertahun-tahun seorang diri di rumah mewah yang tidak terurus tanpa listrik dan juga air memang sempat viral dan juga menuai simpati banyak orang. Setelah itu, warga setempat dan juga simpatisan dari berbagai kalangan datang berbondong-bondong untuk membantu membersihkan rumah yang dihuni oleh Tiko dan Ibu Eni dan membawa Ibu Eni ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas depresi yang dialaminya. Setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 1 bulan di rumah sakit, akhirnya Ibu Eni pun juga diperbolehkan pulang ke rumahnya yang kini sudah bersih dan nyaman. Kepulangan sang bunda tercinta ke rumah disambut Tiko dengan tangis haru bercampur bahagia. Adaptasi Ibu Eni dengan suasana di rumah yang kini terdapat penerangan dan juga air menurut Tiko amat lancar serta tidak ada penolakan. Lantas, adakah tindakan khusus yang harus dilakukan oleh Tiko untuk Ibu Eni yang kini melakukan rawat jalan di rumah?
Mama pulang itu di akhir Januari. Pada saat tanggal berapa lupa ya, tanggal 28 kalau nggak salah. Desember kalau. Iya. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi dengan orang normal pada umumnya. Kondisinya udah lebih stabil secara mental. Ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya. Dengan mungkin emang dengan tekanan obat jadi fisiknya agak lemah. Tapi alhamdulillah setidaknya perkembangannya jauh lebih pesat. Obat itu terus-menerus berjangka. Jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Responnya positif sekali. Saya kan punya grup WA warga ya. Itu saya share setiap ada perkembangan Bu Eni, saya share di grup. Alhamdulillah mereka semua warga mendukung, mendoakan kesembuhan. Malah ketika saya informasikan bahwa Bu Eni sudah pulang, mereka berbondong-bondong pengen besuk atau mau jenguk Bu Eni ke rumah. Semua seneng, se-Indonesia seneng. Bunda Eni udah sehat, udah sembuh. Terus berkat semua dukungan, makasih ya. Ini baunya dikerubutin nih. Aduh, apa tadi ya? Ya pokoknya Bunda seneng banget ya. Mama Eni sudah ada di rumah dalam kondisi yang sangat baik. Ya, sejak dibawa ke rumah sakit, perkembangan psikis Ibu Eni pun sudah semakin membaik. Selain kondisinya yang lebih stabil, bahkan kini ia pun sudah lebih terbuka dan dapat berkomunikasi jika ada orang yang bertamu ke rumahnya. Padahal sebelumnya, Ibu Eni kerap kali agresif ketika orang lain menghampirinya. Belum lama ini, Tiko pun juga mengajak sang ibu untuk liburan. Hal inilah yang menambah sukacitanya atas kehidupan baru bersama Ibu Eni ke arah yang lebih baik. Luar dugaan, nggak nyangka, seneng gitu, terharu. Mama bisa berubah kondisinya jauh lebih dibanding sebelumnya gitu. Kan biasanya memang tidak menerima orang lain ke dalam rumah dan emang emosinya nggak pernah stabil, selalu marah-marah. Tapi dengan kondisinya yang sekarang, beliau, mama itu lebih welcome dengan orang, bisa interaksi keluar dan bisa berbicara dengan tetangga-tetangga yang lain. Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak. Tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Ada banyak pemberian-pemberian dari orang-orang sih, alhamdulillah itu dipakai juga sama mama sama sekali. Mama memang belum bisa berinteraksi keluar, ya, tapi siapapun yang ke rumah, mama masih mau berinteraksi, bercengkrama gitu. Mama menerima dengan liburan itu dan dapat respon positif, mama senang, jadi semua berjalan dengan lancar pada saat liburan. Ya mungkin itu juga sebagai salah satu sarana biar mama cepat beradaptasi dengan lingkungan yang ramai dengan orang gitu. Tidak ada penolakan, biasanya kan kalau sebelum-sebelumnya dengan perubahan yang drastis mungkin mama akan marah. Tapi memang ini diusahakan sebisa mungkin pada saat kemarin perbaikan dan peremajaan rumah, tidak ada perubahan di setiap kamar dan sudut-sudut, hanya peremajaan catnya aja yang berubah. Dan mama tidak ada masalah dengan itu, alhamdulillah mama baik-baik aja. Setelah lulus program pendidikan paket B, lantas seperti apa Tiko merencanakan masa depannya? Benarkah ia akan meneruskan paket C hingga sampai kuliah, lalu mengepakkan sayapnya ke jalur bisnis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Kisah mengharu biru Tiko dan Ibu Eni bisa dikatakan pada akhirnya berujung happy ending. Selain kondisi rumah yang kini sudah layak untuk dihuni, ditambah lagi kondisi Ibu Eni yang mulai membaik, Tiko pun kini kembali memiliki peluang untuk mengubah nasib dirinya dan sang ibu. Salah satunya adalah dengan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Bagi Tiko, selama ibunya masih ada di dunia, ia pun ingin mempersembahkan yang terbaik untuknya. Bahkan rencananya, Tiko akan terus melanjutkan sekolah ke tingkat program studi paket C dan tidak menutup kemungkinan untuk terus melanjutkan hingga ke jenjang kuliah.
aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Nah, sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Menara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa. Ya, kalau buatku sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh tidak mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi aku percaya itu terjadi karena dia percaya, karena kita percaya, karena kita sama-sama menjalani juga berdasarkan cinta juga gitu. Jadi ya mungkin banget. Dan seperti yang tadi juga kalau ditanya tentang usia dari orang-orang yang di wisuda gitu, itu juga seru gitu ya cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak paket A atau paket B itu nggak semuanya tuh juga di usia yang kayaknya tuh banyak gitu di masyarakat. Seperti tadi ada ibu-ibu juga gitu, dan bahkan ada kemarin kalian sempat graduate yang ada usia 60 tahun juga gitu. Jadi itu buatku nggak ada kata terlambat lah untuk kita mau menjalankan hidup yang lebih baik. Tak hanya mengenyam pendidikan saja, Tiko pun juga mengaku akan menjajal peluang untuk berbisnis. Saat kisahnya viral dan mendapatkan banyak kesempatan serta pundi-pundi penghasilan, Tiko pun memilih untuk tidak menghambur-hamburkannya. Tapi ia pun justru menyimpan dan berniat untuk menggunakan sebagian untuk modal bisnis. Tentu saja, semua usaha keras yang dilakukan Tiko dalam hal apapun semata-mata demi kebahagiaan Ibu Eni. Tiko pun tidak akan menyerah untuk meraihnya hingga titik darah penghabisan. Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sampai gitu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku viral kan ada beberapa modal yang kukumpulkan yang mungkin nanti kedepannya mau usaha yang usahanya belum kupikirkan sih saat ini. Aku ada niatan untuk dibanding kerja sama orang, aku lebih pengen buka usaha. Semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada mama mungkin aku bisa sebaik-baiknya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.